Pakai bahasa Arab bisa? Bisa. Apa? Wahid, Isnan, Salat. Baik, kalau nanti anak panggil aku mau ngasih tahu bocoran sedikit, mau tahu nggak? Katanya nanti kalau teman-teman memahami materinya terus menjawab pertanyaannya, ada orang baik yang telah menyediakan hadiah buat kalian. Nah, ada orang baik yang telah menyediakan dan itu sudah WA ke Kayuki sendiri. Maka mulai dari sekarang kita rapikan yuk. Anak soleh. Apa jawabannya? Oh, itu lagi ya. Anak soleh. Oh. Kita katakan tadi sudah dipanggil anak soleh, jawabannya labbaik. Sekarang angkat tangannya dulu. Tangan kanan. Oke. Tangan kanan. Oke, tangan kanan, mana tangan kanannya? Oke, sekarang anak panggil. Kalau anak panggil anak soleh, kalian bilang labbaik, siap. Oke, 2 kali berarti. Anak soleh, labbaik, siap. Oke, semakin cepat nih. Anak soleh. Yang dengar satu. Labbaik, siap. Anak soleh. Labbaik, siap. Anak soleh. Labbaik, siap. Anak sapi. Anak sapi ya. Yaudah, bukan anak sapi deh. Yaudah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat? Masya Allah. Sudah sarapan belum? Siapa yang sudah sarapan? Saya. Alhamdulillah. Sarapan susu? Alhamdulillah. Tadi salat subuh enggak? Siapa yang siangan? Ada yang siangan? Siapa yang tinggal di dekat sini? Siapa yang kalau sholat subuh sholatnya di Al-Muhajirin? Ada? Oh iya. Oke deh. Perkenalkan dulu, nama saya Kayogi. Dulu Kayogi tinggalnya di dekat sini, dan dulu kalau sholatnya juga ke sini sekitar tahun 2010. 2010 teman-teman udah lahir belum? Dulu kayak gitu 2010, 2011
2012 sholatnya di sini. Oke deh, sekarang Kak Yogi berdiri biar kelihatan lebih jelas. Kak Yogi panggil lagi apa kalau ada suara ya? Anak soleh. Oh, baik siap ya. Anak soleh. Jadi kalau ada yang bersuara, ayo dibilang duduk diam. Kok yang tahu? Duduk diam. Dan kita cek. Kalau masih ada yang ngobrol, kasih tanda. Kak, ini tadi ngobrol. Gak boleh dikasih hadiahnya. Siap? Oke, lagi ya. Anak soleh, baik. Duduk diam. Duduk rapi. Kalau duduk rapi isyaratnya paling tahu. Hap. Gimana? Hap. 2 kali. Siap? Duduk rapi. Belum selesai. Duduk rapi. Duduk diam. Duduk diam. Ada yang salah ya? Jangan liatin kayak lagi. Duduk diam rapi. Duduk rapi diam. Siapa? Sudah? Kali ini ada sedikit pesan buat teman-teman. Alhamdulillah Kak Yogi disuruh menemani kalian untuk belajar sejenak tentang akhlak baik. Sekarang anak mau tanya, siapa nama kamu? Siapa? Atar. Berdiri. Ya. Nah. Oke, siapa namanya dia? Atar. Atar kelas berapa, Atar? 3 SMA. Oh, 3 Al-Jauhari. Kelasnya di mana kelasnya? Tunjuk. Di atas. Oke, 3 Al-Jauhari. Namanya siapa? Teman-teman, kalau kalian melihat Atar, nih, kalau teman-teman tiba-tiba melihat Atar buang air kecil. Kalau buang air kecil di mana sih teman-teman? Mana WC-nya mana? Oh, ya, WC-nya di situ. Nah, kalau kalian lagi di masjid nih, Kak Yogi lagi ngajar, tiba-tiba Atar pergi ke pojokan masjid. Terus tiba-tiba Atar buang air kecil. Tapi mungkin ya. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan? A. Menahannya. B. Membiarkannya. C. Menertawakannya. Ketawain. Ya. Apa? Menahannya. Oke. Mungkin gak sih ada orang buang air kecil di masjid? Oke, kayak diulang pertanyaannya. Teman-teman anak soleh, kayak mau tanya, mungkin gak ada orang yang buang air kecil di masjid? Oke, syukur, terima kasih. Aksana nanti dapat hadiah. Wah, Masya Allah. Enak kan? Maju aja dapat hadiah. Tadi kata Akbar tapi kurang tepat. Katanya nggak mungkin ada orang buang. Wah, hadiah. Mau lagi nggak? Ayo kita dengar yuk. Anak soleh. Tadi katanya nggak mungkin Kak Yogi. Tapi suatu ketika di dalam riwayat Bukhari diceritakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi ngajar.
lagi ngajar para sahabat, lagi mengajar para sahabat. Para sahabatnya lagi mendengar. Dari sini semua. Gak apa-apa. Ya udah, gak apa-apa, udah. Nanti gak ada suara. Duduk diam. Kita tenangin lagi yuk. Duduk diam. Mana yang masih ngobrol, kasih tahu ya. Kasih tahu. Kasih tahu. Anak soleh Labaik siang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi mengajarkan. Tiba-tiba datang orang Arab Baduy namanya. Orang Arab Baduy itu orang Arab yang tinggalnya di pegunungan, di tempat yang jauh dari kemajuan teknologi. Tiba-tiba orang Arab Baduy ini datang kepada Nabi, datang ke masjid, ke pojok masjid, ngapain? Buang air kecil. Ya, pengen banget. Gak permisi, gak nanya-nanya. Dan waktu itu belum ada karpet. Masjidnya itu masih pasir. Jadi kalau mereka bangun dari sujud, jidatnya penuh dengan tiba-tiba buang air kecil. Terus pas para sahabat melihat berseru, mereka langsung menyerangnya. Wajar, karena para sahabat tahu masjid itu bukan tempat buang air kecil. Para sahabat marah, langsung didekati orang-orang Baduy tadi, langsung dikejar-kejar. Mungkin kalau bahasa kita, maling, aku maling, bukan, jangan buang air kecil di sana. Tapi dengan bahasa yang agak marah, wajar marah, karena masjid tempat suci. Sudah didekati, kata Nabi, da'uhu, tinggalkan, jangan didekati, biarkan, jangan, ambil air aja. Untuk apa? Untuk nyiram orangnya atau nyiram bekas air? Untuk menyiram bekas dia buang air disiram, maka para sahabat waktu itu sudah diambil air disiram. Orang Arab Baduy tadi sampai ketakutan nanti tadi. Lantas dia bersembunyi di balik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kata Nabi, sudah sini. Kata Nabi, kesini. Saya kesini. Kemudian diingatkan, inna hadzal masjid li dzikrillah. Sesungguhnya masjid ini buat apa? Buat beribadah, buat sholat, buat doa, buat mengaji, dan buat mengingat Allah. Lantas pas sudah dinasehati, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didoakan sama siapa? Sama orang Baduy tadi. Kata orang Baduy tadi, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairahuma. Ya Allah, sayangilah siapa? Nabi Muhammad. Sayangilah aku dan Nabi Muhammad. Oh, bisa geser aja sedikit. Oke, sip. Nah, ya Allah, sayangilah aku dan enggak, duduknya jangan dekat perempuan kan. Nah, ya Allah, sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan jangan sayangi yang lain.
Orang Arab Baduy ini berdoa karena telah mendapatkan dua perlakuan berbeda. Yang pertama perlakuan kasar, yang kedua perlakuan bagus. Baik, fokusnya anak soleh. Masya Allah. Lagi. Labbaik. Labbaik siap. Anak soleh. Good job. Apa faedah dari cerita orang Arab Baduy tadi? Jangan buang air sembarangan. Bagus. 2. Meminta maaf. Yang buang air kecil harus di WC. Oke. Yang paling penting dari hadis ini, akhlak baik mengantarkan pada kebaikan. Lihat baiknya Nabi tadi, karena baik banget sama orang yang melakukan kesalahan, Nabi mendapatkan doa. Sedangkan para sahabat yang tadi emosi, apa namanya? Emosi. Ya. Gimana sih tampak kalau emosi? Emosi, bukan es kemong. Anak soleh. Hadiahnya masih banyak nih. Coba rapiin lagi dong. Tunjukkan akhlak baikmu. Kita duduk rapi. Oh, masih ada. Duduk rapi. Nah, apa pelajaran terpenting? Akhlak baik mengantarkan pada kebaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap baik langsung dipraktekkan. Makanya saking baiknya Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sungguh Muhammad itu ada di atas akhlak yang baik. Nabi contohkan kebaikan, maka dari itu lahirlah dari sisi Nabi orang-orang yang baik, yang kita kenal dengan generasi para sahabat. Siapa aja para sahabat? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Banyak nggak? Banyak. Mereka semuanya orang tua semua atau ada yang anak-anak? Ada yang anak-anak, ada yang anak-anak, ada yang remaja. Laki-laki semua atau ada perempuan? Ada perempuan. Salah satu sahabat Nabi yang dididik dengan baik sehingga menunjukkan akhlak baik, semangat, namanya Usama bin, namanya hafalin ya, Usama bin Zaid. Lagi, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Karena selalu belajar dan menuntut ilmu dari Nabi, Usama bin Zaid tumbuh jadi anak yang sangat-sangat pemberani dan semangat untuk apa? Keburukan atau kebaikan? Kebaikan. Usama ini adik-adik adalah anak dari Zaid bin Harithah. Siapa nama ayahnya? Zaid bin Harithah, seorang panglima perang yang waktu perang Mu'tah terbunuh. Dan Usama
Melihatnya atau tidak? Usama melihat ayahnya yang terbunuh di perang Mu'tah. Apa kehebatannya? Apa semangatnya Usama bin Zaid? Usama bin Zaid waktu usia 14 tahun. Usia berapa? Hafalin ya. Usia berapa? Usia berapa? Usia berapa? Ya, siapa namanya? Usama bin Zaid. Apa semangatnya? Waktu usia 14 tahun, Nabi mengumpulkan pasukan kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang kafir. Perang apa Kak Yogi? Perang yang kaum muslimin qadarullah kalah. Perang apa? Perang Badar. Perang Badar mana menang? Perang apa? Perang? Enggak. Barakallahu fiik. Ana baru mau jadi. Perang apa teman-teman? Perang Uhud. Masya Allah. Apa? Perang Uhud. Waktu itu Usama bin Zaid, wah, ada kebaikan nih, langsung dia semangat, dia ikutan baris. Tapi sewaktu Nabi memeriksa barisan, oh ada Usama, dia masih kecil. Dia waktu itu usianya berapa tadi? Dan Nabi gak pernah menyuruh anak-anak untuk ikut berperang. Maka kata Nabi, Usama kamu belum boleh ikut. Akhirnya Usama mundur. Berlalulah waktu setahun kemudian, datang yang namanya perang Khandaq. 15 tahun Usama ikutan lagi, gak putus asa. Lantas kata Nabi, kemudian diperbolehkan dan ikut perang. Setelah itu teman-teman yang Anda cintai karena Allah, Usama ikutan perang sampai pada usia 17 atau 18 tahun Usama dijadikan pemimpin. Berapa tahun usianya? 17 atau 18 tahun. Tapi pada waktu itu terjadi sebuah kejadian. Mau tahu gak kejadiannya? Duduk diam. Ayo, duduk diam. Duduk rapi. Siapa nama sahabat yang baik tadi? Baik. Baiknya dari kecil atau sudah tua? Sudah baik. Biasanya usia 14 tahun itu lagi senang-senangnya. Kalau zaman sekarang main apa? Main HP, apalagi diberikan iPhone. Masalahnya, Masya Allah, gak kepikiran perang. Oke. Saat usia 17 tahun Usama dijadikan waktu itu Usama jadi pemimpin dalam sebuah syariah namanya. Lantas waktu dia melihat musuh ini orang Yahudi yang sudah membunuh teman-temannya, dikejar sama Usama bin Zaid dan satu orang sahabat, dikejar sampai pada akhirnya orang yang tadi dikejar sudah gak bisa berlari. Wah, akhirnya terpojokkan. Terus gimana Kak Yogi? Kelanjutan ceritanya kita nanti teman-teman yang masih ngobrol. Coba cek dulu, gak usah bersuara. Kalian cukup ngeliat aja. Gak perlu bersuara, cukup dilihat aja. Anak soleh. Di belakang masih ada yang tos tuh kakak yang deketan. Ayo, balik ke sini nak. Ya kakak.
Madepnya ke sini. Iya, kakek pakai batik kakek hijau, para kelopin. Duduk kau. Apa? Oh iya, udah. Duduk rapi. Duduk gak rapi. Berantakan. Oke. Siapa nama sahabat tadi? Siapa nama sahabat tadi? Allah. Orang Yahudi tadi lambat ke pojok, gak bisa melawan. Apalagi dikejar berapa orang? Dua. Usama bin Zaid sama seorang sahabat Ansor. Akhirnya orang Yahudi tadi nyerah, lantas mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tapi orang Arab ini, orang Yahudi tadi, ucapinnya udah di akhir, sehingga kata Usama, dia ini berbohong. Orang Arab yang satunya, orang Ansor, dia mundur. Udah nggak boleh diganggu, dia sedang ngucapin la ilaha illallah. Tapi Usama dengan begitu semangatnya membunuh orang tadi. Selesai, maka kabar ini sampai ke telinga Rasulullah tadi. Kemudian dipanggillah Usama bin Zaid, wahai Usama, ke sini. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata Usama? Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena mau berbohong. Kata Nabi, apakah engkau telah membelah dadanya? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa engkau telah membunuhnya? Diulang-ulang sama Nabi sampai Usama waktu itu ketakutan. Itu kejadian yang akhirnya tidak pernah lagi diulangi sama siapa? Itu sebuah kesalahan. Tapi yang ingin Kahyo disampaikan, lihat deh, usia 14 tahun, mau ikutan perang gak beliau? Mau. Tapi dibolehin gak? Usia 15 tahun, ikutan perang, dibolehin gak? Usia 17 tahun, sudah dijadikan? Lihat dari tahun ke tahun, kebaikannya selalu bertambah. Maka kita jadi orang yang baik. Seperti siapa tadi yang paling mencontohkan? Usama bin Zaid. Guru yang Usama bin Zaid yang mengajarkan akhlak baik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada sebuah hadis, kita hafalkan hadisnya. Nah, kata Nabi, ikutin kayak dia, anak soleh. Baik, ya anak. Aktaru. Siapa yang hafal? Aktaru. Mana suaranya? Aktaru. Stop. Dari laki-laki aja, perempuan dia. 1, 2, 3. Mantap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Laki-laki, perempuan. 1, 2, 3. Hafal belum? Wah, sudah dekat dengan hadiah. Mayudkhilun.
yudkhilul jannah. Ma yudkhilul jannah. Ma yudkhilul jannah. Gabungin dari aksarul sampai ma yudkhilul jannah. 1, 2, 3. Aksarul ma yudkhilul jannah. Sekali lagi. Aksarul ma yudkhilul jannah. Kok perempuan aja. 1, 2, 3. Oke, kata Nabi, yang banyak memasukkan orang ke surga. Ikuti anak. Taqwa Allah. Taqwa Allah. Taqwa Allah. Taqwa Allah. Taqwa Allah. Taqwa Allah. Kira-kira apa ya artinya taqwa Allah? Wah, apa lagi? Takwa kepada Allah. Boleh diambil hadiahnya. Antarkan barakallahu fiik. Apa tadi artinya? Apa bahasa Arabnya? Wow. Oke, nanti kita akan tanya lagi. Sekali lagi kita akan aksaru ma yudkhilul jannah. Taqwa Allah. Wa sampai besok ya. Husnul khuluq. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Aksaru ma yudkhilul jannata taqwa Allah wa husnul. Kita hafalin lagi. Aksaru ma yudkhilul jannah taqwa Allah wa husnul khuluq. Nabi kabarkan yang banyak memasukkan ke surga. 1, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq. Apa artinya husnul khuluq? Apa? Apa Kak? Husnul. Nih, kayak dengan pembelajaran. Khuluq itu akhlak. Baik, duduk rapi. Oke, kakak kacamata boleh diambil. Apa yang kedua? Akhlak. Baik, jadi yang memasukkan orang ke surga itu bukan uang, bukan apa lagi, bukan harta. Nabi bilang cuma 2 kok. Taqwa Allah. Yang kedua, akhlak yang baik. Makanya Nabi dari waktu ke waktu selama berdakwah selalu menyampaikan kebaikan. Mau diganggu, selama gangguannya masih bisa dimaafkan, Nabi memaafkan atau tidak? Nabi memaafkan. Di
dimaafin sama Nabi. Itu sikap yang harus teman-teman hadapi ketika kalian bergabung sama teman. Gak mungkin temannya baik semua, betul gak? Kadang-kadang ada teman yang jahil, betul? Kadang-kadang ada teman yang bikin kita marah, betul? Kadang-kadang kita sudah baik, teman kita jahat, betul? Tapi semuanya harus dihadapi dengan sikap sama. Jangan dibalas. Kalau kalian membalas, kalian sah. Nabi pernah mau menyampaikan nasihat. Kalau di sini kali ini paling dapatin anak yang ngobrol 1-2, yang lainnya masih ada yang mendengarkan. Nabi mau ngasih nasihat, bukannya disambut dengan baik, Nabi malah dilempar. Pakai apa? Pakai batu. Di mana? Ada yang tahu nggak kejadiannya? Di sebuah tempat namanya Taif. Apa teman-teman? Taif. Kalau sekarang Taif itu banyak tempat rekreasi, banyak tempat yang bagusnya. Kalau dulu Nabi waktu mau menyampaikan nasihat datang malah dicuekin, terus dilemparin sama dikejar-kejar. Nanti anak-anak kecil diperintahkan sama orang tuanya, kejar, adik-adik dilempar. Terus Nabi dilindungi oleh seseorang. Waktu itu orang tersebut masih beragama Nasrani. Dilindungi sama jubahnya, jangan sampai naik ke atas bukit. Lantas Nabi duduk, dilihat ternyata kakinya penuh dengan darah. Lantas dibersihkan. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Kemudian menawarkan bantuan. Siapa yang tahu apa bantuannya? Ya, kakak boleh berdiri nggak? Kakak pakai masker. Dilemparin, dibalik. Baik. Perintahnya kata malaikat Jibril, ya Muhammad, maukah kau aku perintahkan malaikat penunggumu gunung untuk mengangkat gunung dan menimpakannya kepada penduduk Taif. Lihat balasan dari Nabi. Nabi bilang iya atau tidak? Sudah terluka dan waktu itu Nabi lagi sedih, adik-adik. Soalnya Nabi baru ditinggal oleh pamannya. Siapa? Abu Talib sama istrinya di tahun itu yang bernama Khadijah. Makanya tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Pernah belajar gak kalian tahun kesedihan? Jadi Nabi malah dilempari dan terluka. Tapi Nabi katakan jangan dibalas perbuatan jahat mereka. Aku berharap nanti anak-anak mereka bisa masuk ke dalam agama. Lihat tuh akhlak baik dari Nabi SAW. Maka wajar kalau Nabi kita berada di surga. Nah, dari sini adik-adik yang kayak dicintai karena Allah, anak soleh. Sudah capek belum? Ya, kita bagi hadiahnya lagi, mau nggak? Ya. Anak soleh. Anak soleh. Apa tadi yang dicontohkan sama Nabi? Akhlak yang baik. Nah, duduk Nabi. Akhlak apa?
akhlak baik harus kita contoh atau tidak? Harus kita contoh. Nah, sekarang gimana ciri-ciri orang yang punya akhlak baik? Dari pelajaran kita, satu, dia harus lemah. Yang pertama, harus lemah lembut. Catat baik-baik. Duduk rapi. Masya Allah. Semangat luar biasa. Ciri-ciri akhlak baik, satu, harus lemah. Di mana kita dapati cerita tentang sifat lemah lembutnya Nabi hari ini? Dari kisah apa? Dari kisah apa tadi? Duduk rapi. Dari kisah Nabi yang menasehati orang Arab Baduy dengan baik. Tadi Nabi nasihatnya orang-orang gak sih? Orang Arab Baduy, ngapain boleh tinggal di situ? Itu kata Nabi. Nabi bilang duduk sini. Ini masjid bukan buat buang air. Lemah lembut atau tidak? Itu yang harus teman-teman miliki. Siap diamalkan gak? Jadi kalau temannya melakukan kesalahan, jangan langsung dipukul. Jangan dipukul, kasih tahu. Gak boleh. Yang kedua, contoh akhlak baik yang dicontohkan sama Nabi hari ini. Ada kisah-kisah yang kita jelaskan. Memaafkan. Ya, hari ini masih ada enggak? Duduk rapi dulu. Memaafkan. Siapa atau pernah nggak kejadian di sekolah Al-Muhajirin anak yang berantem? Siapa yang pernah mendengar atau melakukannya? Masya Allah. Kenapa bisa terjadi perkelahian? Karena tidak mau saling memaafkan. Ya, biarlah. Dan tadi kakaknya seperti terlalu semangat. Tidak mau apa? Memaafkan. Jadi biar nggak berantem kita harus seperti apa? Oke, sabar dan saling. Lihat Nabi, yang ganggu bukan orang muslim loh, yang ganggu orang muslim atau orang kafir. Orang kafir, tapi Nabi tetap sabar. Jangan. Aku berharap nanti mereka masuk ke dalam agama. Ya, duduk rapi. Masya Allah. Sepertinya yang di belakang sudah lelah habis begadang ya, sepertinya yang tiduran. Halo. Oke, anak soleh. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita ulang lagi. Ciri-ciri akhlak baik. Satu, yang kedua, saling. Yang ketiga, dari Usama bin Zaid kita dapati akhlak baik apa? Semangat dan pembel. Itu akhlak baik. Jangan semangatnya hanya untuk main game. Semangatnya cuma untuk main bola, tapi semangatnya juga untuk kebaikan. Yuk, pada yang berdiri ya, coba lagi yuk. Coba angkat tangan dulu dua-duanya, kita gerakin jari-jarinya.
lagi. Kalau kayak bilang kanan, angkat tangan. Kalau kayak bilang kiri, angkat tangan. Ambil duduk rapi. Coba mana duduknya? Oke. Kanan. Duduk. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Sekarang kembalikannya. Kalau kayak dibilang kanan, kalau kayak dibilang kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Siapa nama sahabat yang semangat? Siapa nama sahabat yang semangat? Usama. Siapa nama ayahnya? Zaid. Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa sahabat juga atau bukan? Sahabat. Ikutan perang juga atau tidak? Bahkan dia meninggal dalam perang. Apa tadi ya? Pada saat perang ya, oke. Lagi duduk lagi. Oke, kenapa? Oke, lah baca. Anak soleh. Iya, anak soleh. Oke, lagi ya. Mana duduk rapinya nih? Mana duduk rapinya nih? Kenapa ada yang nangis? Nah. Kenapa? Baik. Oke, siapa yang bisa sebutkan 3 ciri anak yang berakhlak baik? Oke, nah, duduk dulu, nggak boleh berdiri. Yang mana satu? Dari 3. Semangat dan pemberani. Boleh, ini hadiahnya. Gak mau, mana hadiahnya? Oh iya, terima kasih. Dari sini siapa yang bisa sebutkan? Semangat di atas kebaikan. Oh iya, tadi barisannya mana ya? Nanti yang boleh keluar dari sini. Udah. Yang Awas. Ya, mana rapinya ya? Mana rapinya ya? Wih, dengerin Ustaz yuk. Insya Allah. Tadi ada satu hadis Oke. kata Nabi yang banyak memasukkan Udah masuk orang kamera, ke oke? surga. Apa ya tadi? Udah. Awas, Sebentar. Duduk tuh. Kita ngalangin ini, ngalangin. Ustaznya nggak kelihatan nanti. Yuk. Ustaznya nggak kelihatan. Tadi yang banyak memasukkan ke surga, teman-teman. Baik, kemudian
akhlak yang Gak tahu. Ya, duduk rapi. Duduk diam. Duduk rapi. Duduk diam. Dari sini, apa cita-cita kalian? A. Jadi anak berakhlak baik. B. Jadi anak yang berakhlak buruk dan suka mengganggu. Jadi duduk ya, duduk sayang, sayang ya, boleh duduk. Tapi apa nanti keinjak ya? Iya, nanti tangannya keinjak, sayang. Iya, anak soleh. Mana yang kalian pilih, jadi anak baik atau jadi anak tidak baik? Jadi anak baik. Kenapa pilih jadi anak baik? Karena dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau ke surga? Wah, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Ya, abang. Iya, abang. Tadi sudah disampaikan kok. Nah, tadi sudah disampaikan. Baik, tadi hadisnya yang kita hafalkan, ada yang hafal enggak? Aksaru. Lagi. Aksaru. Aksaru. Mayudkhilun. Mayudkhilun. Jannah. Taqwallah. Wa husnul khuluq. Aksaru mayudkhilun jannata taqwallah wa husnul khuluq. Maka perbanyak usaha untuk bisa menjadi anak yang baik, saling memaafkan. Baik, ini yang bisa kayu disampaikan di kajian perdana ini. Sebelum kayu diakhiri, semuanya harus sudah dalam keadaan rapi. Ya, sebentar saya, Pak Guru, ada satu yang nangis. Bisa ke depan, Pak Guru. Nah, baik. Tuh sama Pak Guru saya. Nah, tuh. Kenapa? Oke deh, duduk rapi. Oke, udah gak ada suaranya nih. Duduk rapi. Anak soleh, baik. Duduk diam. Duduk diam. Oke. Hari ini semoga teman-teman semuanya bisa mencontoh dari sikap-sikap baik yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Ingat, saling jaga hubungan, jangan saling mengganggu, saling menjaga satu sama lain. Baik, kayu diakhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksaru mayudkhilun jannah taqwallah wa husnul khuluq. Hafalkan hadisnya, amalkan isinya. Semoga kita semua bisa masuk surga. Sampai jumpa lagi.
mundur sayang, mundur, mundur, mundur yang lainnya mundur, mundur sayang, mundur, mundur, bangun, bangun sayang, bangun, 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 mundur, bangun, bangun itu ketinggian, bangun, 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 bangun sayang, bangun sayang, bangun sayang, bangun sayangku, bangun sayangku, jangan, ya nggak usah halangan sayang, langsung ke sana aja, ya, ya.